Itu ndak islami, itu ndak cocok sama sunatullah. Anjing itu ya gini. Itu islami itu artinya makhluk Allah yang berlaku di jalan ketentuan kudratullah. Kencing ya kencing, sebagaimana hakikatnya anjing. Karena anjing kok terus misalnya anak kecil di sini nangis, acara kita terganggu. Anak kecil ini islami enggak? Islami waras. Nek ibu neng ngono iku lah kae. Anak kecil terus naik ke sini terus gini. Umpamanya islami enggak? Islami wong arek cilik kok. Anak kecil itu begitu memang. Kecuali nek buapane ruwene terus itu. Senengane gak angka 8 iku apa? Dan di seluruh dunia terkenal bangsa Indonesia itu dalam soal kencing itu. Bagi yang sudah mendengar jangan bilang-bilang, ini saya cerita sama yang belum mendengar. Suatu hari Soekarno dendam sama Presiden Uni Soviet yang namanya Khrushchev. Gara-gara Khrushchev datang ke sini, dijamu naik helikopter keliling Jakarta, lah kok di mana istana sebelah sana ya? Dari helikopter tampak ada orang kencing di tembok istana. Khrushchev dengan agak pegel-pegel, Tuan Presiden, saya melihat ada orang kencing di situ. Apakah itu tidak melanggar kehormatan istana kepresidenan panjenengan? Kata si Khrushchev. Wah, Soekarno abang biru langsung telepon kepala intelijen, tangkap itu orang. Dapat. Memalukan negara, memalukan saya pribadi. Dalam waktu 5 menit ada laporan, ditangkap. Sudah, Pak Khrushchev sudah saya tangkap. Tapi hati ini dendam. Awas Yon ya. Saya akan berkunjung balasan ke Uni Soviet. Tak cari siapa tahu ada yang kencing di istana Kremlin. Bener, seminggu kemudian kunjungan balasan dan minta naik helikopter. Soekarno wis gak peduli sama gedung-gedung, pokoknya boleh dia. Boleh wong nguyuh pokoknya. Ternyata di pinggiran tembok istana Kremlin ada orang kencing, bener. Tuan Khrushchev, lihat itu, cepet dong tangkap demi kehormatan istana Kremlin. Wah, Khrushchev abang biru, tangkap itu gini. 4 menit kemudian ada telepon balik, lemes deh. Pak Soekarno, terpaksa kami bebaskan. Kenapa? Apakah hukum tidak berlaku di Uni Soviet? Khrushchev ngomong, bukan begitu. Yang kencing tadi duta besar Indonesia. Pokoknya soal nguyuh wis sadar. Apalagi naik bis malam itu, bisnya berhenti pinggir jalan, metu kabeh juwejer. Oke, terakhir. Ini tadi terminologi apa sih tadi? Terminologi yang terakhir ini tadi wajib haram, terus Islami dan tidak Islami dan seterusnya. Mari kita matangkan diri kita. Di Kenduri Cinta, Bang Wetan, Padang Bulan, Gambang Syafaat, Mojopat Syafaat tidak ada pembelajaran akademis. Tidak ada penataan di mana seorang guru menata sesuatu di otak muridnya. Muridnya harus disawuri saja, dia yang harus punya kemampuan mendidik otaknya untuk menciptakan anatomi sendiri dalam otaknya masing-masing. Nanti saya ingin kasih tahu Anda bahwa Anda kelihatannya tidak belajar apa-apa, tapi kalau Anda 3-4 kali datang ke sini, itu nanti Anda juga tidak sadar bahwa Anda itu sudah berubah. Tapi nanti kalau ada masalah di keluargamu, ada masalah di kampungmu, ada masalah di tempat kerjamu, akan tampak ternyata kamu lebih matang dari mereka semua. Kamu lebih cerdas dari mereka semua. Ini serius. Anda lebih tenang, lebih cool, karena Anda mengenal macam-macam dan sudah lebih menata pikirannya gitu loh. Nah, jadi Islami tidak Islami, liberal tidak liberal segala macam itu tolong
tiap hari itu dicicil-cicil, ditabung-tabung untuk dimengerti kembali. Sekarang yang terakhir Pak Dik, nanti tolong diterusin lagi habis ini, saya juga akan pamit untuk minum. Jadi kalau di Quran itu ada urut-urutan, jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah itu kan sebenarnya ilham dari beragamnya perangkat-perangkat makhluk. Jadi misalnya Asma Allah itu yang disepakati 99, ada yang menyepakati 114, ada yang menyepakati lebih dari 1000. Misalnya ya fa'al, kata fa'al itu tidak dimasukkan dalam 99. Fa'al itu artinya yang maha bekerja. Kalau fa'il itu yang bekerja, pekerja itu fa'il. Tapi Allah memiliki sifat dari kata yang sama menjadi fa'al. Ini biasanya orang yang malas, yang lemes, tak kasih wiritan ini. Baca ini ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, langsung jenggirat Melayu kan. Kok Melayu cak lagu Indonesia? Ya fa'al, ya fa'al. Soalnya menurutnya kan terus ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Melayu soalnya kudu ngising. Lendak serius. Untuk para pemalas, untuk orang yang lemes-lemes, apa karena hepatitis A, hepatitis B, apa karena apa? Ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al, ya fa'al. Anda akan kerja keras, Anda akan muncul, akan naik adrenalin Anda insya Allah. Itu loh. Yang membuat muncul bukan kata-kata itu. Cuman Tuhan, arah iki, akhirnya Tuhan, ya wes gitu. Kata-katanya sebenarnya tidak penting-penting amat, tapi yang penting Tuhan sensitif terhadap kata-kata itu dirinya. Tuhan itu kan punya anatomi. Dia meletakkan dirinya di tempat-tempat yang berbeda-beda. Misalnya, kalau kepada Ibrahim, dia menyebut Ibrahim itu sahabat karib. Loh, asik toh? Wong dia sendiri yang bikin, dia bilang sahabat karib. Itu sama dengan pelukis menghadapi lukisannya, kamu sahabat karibku. Lucu tak Gusti Allah ini. Kalau Ismail dijuluki Dzabihullah, bahasa Jawanya beleh-belehane Gusti Allah. Pokoknya yang suka disembelih sama Tuhan. Dzabihullah. Musa yang celat, lidahnya celat. Musa itu kurang jelas ngomongnya, tidak artikulatif, tidak diktif. Oleh Tuhan malah disebut kalimullah, dia juru bicaraku. Jadi sebenarnya presiden mestinya niru, carilah juru bicara yang celat. Apik tapi sudah ini untuk Pak SBY lah. Apik tapi di TV jadi pertunjukan bagus. Ada pertekanan sampai kalah. Lah kalau Andi Malarangeng kan terlalu artikulatif, ya sudah lah. Wah, kayak enak sing enak ya Nabi Musa. Iso kalah sampai. Tuhan aja milih orang celat sebagai juru bicara kalimullah. Nabi Nuh sama Nabi Isa atau Yesus dikenal oleh teman Kristen itu oleh Tuhan diberi julukan yang sama, yaitu Ruhku. Dia Ruhku, Ruhullah, Ruhi. Nuh Ruhullah, Isa Ruhullah. Apa maksudnya Allah itu? Jadi seluruh kejadian pada waktu Nabi Nuh dan seluruh kejadian pada Nabi Isa itu sangat mencerminkan hakikat ruhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitulah kalau dicari.